Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan kekecewaan para pelamar P3K tahap 1 yang notabene sudah divonis tidak memenuhi syarat atau dengan status TMS. Nah, tentunya Bapak Ibu yang TMS pada proses pendaftaran P3K tahap 1 2024 sedikit kecewa oleh karena tentunya dengan tidak memenuhi syarat maka tidak bisa meraih impian untuk bisa menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K melalui proses seleksi P3K 2024 tahun ini. Nah, satu hal penting yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Ibu Rini Widiantini menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang TMS pada seleksi pada pendaftaran ya P3K tahap 1 tidak perlu kecewa karena bisa diperkenankan ikut seleksi P3K tahap 2 2024. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpnl.com dengan judul Masalah Serius Seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 mirip, honorer langsung lega. Ya, kenapa lega Bapak Ibu? Karena pemerintah langsung memberikan solusi kekecewaan Bapak Ibu honorer. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com, Jakarta. Seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 menghadapi masalah serius yang hampir sama, yakni sebagian honorer mengalami hambatan saat pendaftaran. Pada seleksi P3K 2024 tahap 1, cukup banyak honorer database BKN dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS karena masalah surat keterangan atau suket pengalaman kerja. Tentu ini adalah satu problem yang dihadapi oleh para honorer ya, yang mendaftar P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 di tahun 2024 tahun ini. Mengenai satu pokok saja inti masalahnya yaitu mengenai surat keterangan pengalaman kerja. Merespon hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN sudah menyampaikan kabar gembira yang bisa membuat honorer database BKN langsung lega. Nah, tentunya ini adalah jawaban dari kerisauan Bapak Ibu honorer ya. BKN menyampaikan satu kabar gembira kepada seluruh honorer yang dinyatakan TMS tersebut. Maka tentunya ini adalah suatu hal yang perlu disyukuri oleh karena setiap persoalan selalu ada solusi dari pemerintah. Honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 masih punya kesempatan untuk ikut pendaftaran P3K 2024 di tahap 2. Ini artinya Bapak Ibu bahwa peluang kepada Bapak Ibu honorer yang kecewa di pendaftaran P3K tahap 1 maka bisa diakomodir pada seleksi P3K tahap 2. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen mengatakan bahwa honorer database yang gagal atau tidak memenuhi syarat pada pendaftaran P3K 2024 di tahap 1 bisa ikut seleksi P3K tahap 2. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Tentunya ini salah satu komitmen pemerintah mewujudkan programnya bahwa semua honorer diakomodir untuk diangkat menjadi ASN P3K melalui seleksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bagi Bapak Ibu honorer tidak perlu kecewa karena peluang masih ada ya. Silakan dipantau terus informasinya terkait dengan TMS pada P3K tahap 1 untuk masuk pada P3K tahap 2.
Honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS bisa ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Jadi tidak dikhususkan untuk honorer non-database saja. Ini kata Deputi Suharmen kepada JPNN pada Sabtu 14 Desember 2024. Jadi bagi Bapak Ibu silakan pantau terus ya supaya jangan ketinggalan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Mekanisme honorer database yang TMS agar bisa mendaftar pada tahap 2 seleksi P3K 2024, yakni instansi harus mendata honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1. Jadi bukan honorernya yang mendaftar, tetapi instansi masing-masing yang melaporkan. Nah, BKN nanti yang akan menampilkan nama-nama peserta TMS itu agar bisa ikut seleksi, kata Suharmen. Jadi instansi hanya mendata dan disampaikan kepada BKN. Lalu BKN akan menetapkan nama-nama peserta yang TMS agar bisa ikut seleksi. Suharmen menambahkan tujuan kebijakan tersebut ialah agar 1,7 juta honorer database BKN terakomodasi semuanya dalam 10 4. Bagi honorer yang mendapat formasi penuh waktu. Adapun honorer yang tidak kebagian formasi dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu atau P3K per time. Honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus mengikuti seleksi P3K dahulu. Kalau tidak ikut seleksi, ia tidak bisa diangkat ASN, kata Suharmen. Masalah seleksi P3K 2024 tahap 2. Pada seleksi P3K 2024 tahap 2, banyak guru yang sebenarnya sudah mengabdi lebih dari 2 tahun di sekolah negeri. Malah tercatat kurang dari itu sehingga mereka pun gagal mendaftar. Padahal syarat pendaftaran P3K 2024 tahap 2 ialah harus mengabdi 2 tahun berturut-turut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen gerak cepat dengan melayangkan surat edaran kepada para kepala daerah karena tidak ingin ada guru honorer yang dirugikan dengan masalah masa kerja ini. Dalam surat nomor 5591-B.B1-GT.01.03-2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang ditandatangani Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudrismen Nunuk Suryani ditegaskan 5 poin penting. Tentunya itu perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Ikuti terus informasinya. Pertama, guru non-ASN yang dapat melamar pada periode 2 dengan rentang waktu pendaftaran 17 November sampai 31 Desember 2024 adalah yang terdata aktif mengajar pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi daerah yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Perhitungan masa kerja dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik, kata Dirjen Nunuk pada Senin 16 Desember 2024. Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian data riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya yang diantaranya disebabkan oleh pertama, kesalahan dalam pemutakhiran Dapodik. Yang kedua, keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK penugasan. Misalnya bagi guru yang mengalami perpindahan antara sekolah dalam satu instansi daerah, menyebabkan masa kerja kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Berikutnya, perpindahan antar instansi daerah, sehingga masa kerja pada instansi daerah saat ini kurang dari 2 tahun atau kurang dari 4 semester berturut-turut. Berikutnya, peralihan status menjadi guru, sehingga masa kerja sebagai guru kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut, menyebabkan terdapat guru non-ASN tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi ASN P3K guru periode 2 tahun 2024. Yang berikutnya Bapak Ibu, poin ketiga, apabila guru non-ASN seperti dimaksud pada angka 2, sebenarnya memenuhi ketentuan masa kerja.
pemerintah daerah dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ASN P3K Jabatan Fungsional Guru periode 2 tahun 2024 melalui aplikasi Ruang Talenta Guru atau RTG, dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. 4. Keseluruhan proses pada aplikasi RTG diakses melalui akun Dapodik Kepegawaian Dinas Pendidikan atau akun e-formasi BKPSDM dengan petunjuk penggunaan aplikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya, pemerintah daerah agar menyampaikan kepada guru non-ASN yang memenuhi masa kerja untuk segera melakukan pendaftaran. Yang kelima, batas waktu pengajuan melalui aplikasi RTG paling lambat sampai dengan tanggal 27 Desember 2024. Kami berharap dukungan pemerintah daerah melalui kerjasama dan koordinasi antar dinas pendidikan dan BKPSDM untuk kelancaran proses pendaftaran dimaksud, kata Dirjen KTK Profesor Nunuk, dikatakan untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi tim layanan bantuan P3K Sekretariat Ditjen KTK yang telah ditunjuk. Itulah informasi Bapak Ibu yang merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi atau pendaftaran P3K tahap 1 2024 bisa mendaftar pada P3K tahap 2 2024. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.